Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak pembina yang saya hormati, yang perlu dicermati sebagai pembina, sebenarnya kakak pembina sudah tidak asing lagi bahwa seorang pramuka itu harus menyadari betul janjinya Trisatya ya, dengan dasa dharmanya. Mengapa kok harus itu? Ya itu memang jiwa pramuka banget. Bagaimana mungkin seorang anak didik akan menjadi pramuka yang baik pribadinya kalau kakak pembinanya saja tidak mengamalkan apa yang namanya dasa dharma. Oleh karena itu, di sini kami akan menyampaikan sekilas mungkin waktu-waktu yang lalu juga pernah, tapi alangkah baiknya ini ibarat orang, kalau orang Islam itu supaya keimanannya kuat itu harus selalu memperoleh pengajian tausiah, ya apa tidak? Ya apa tidak? Ya. Betul ya. Coba panjenengan selaku umat Islam tidak pernah mengikuti kajian, tidak pernah mengikuti pengajian, tidak pernah mendengarkan tausiah. Ketika ada WA tausiah langsung delete. Begitu ada WA yang ngaklak-ngaklak disimpan, dibintangi, ya lu kebalik ya. Kan mending ada masukan, ada penyejuk, ada pengingat begitu. Di pramuka ada itu dasa dharma yang harus diamalkan. Yang 10 itu sangat penting, satu persatu itu kalau diamalkan luar biasa. Nomor 1 saja, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita lihat dasar negara kita Pak, Pancasila. Nomor 1 apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sama. Sekarang kita, negara kita itu dikatakan bahwa ayo kita bangun negara kita NKRI, NRI, yes. Pokoknya NKRI harus dibela mati-matian, harus dengan dasar Pancasila. Sila pertama itu Pancasila. Tapi kenapa bicara seperti itu orang Islam kok orang sholat loh contohnya? Berarti kan bukan pengamal Pancasila dia. Kenapa menggembar-gemborkan Pancasila? Dia sendiri tidak sholat kalau Islam. Kan berarti keliru. Ini loh contoh. Nah, tinjau dari situ saja ketika pembina pramuka, ya mari kita amalkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di sini bertakwa kepada takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari kita bersama-sama. Kami yang ngomong di sini juga mari kita saling mengingatkan. Siapa tahu saya lagi lalai, mari kita ingatkan. Kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya staf, punya teman dekat, punya kepala sekolah, punya guru. Mari saling mengingatkan. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Luar biasa. Seorang pramuka harus cinta alam. Bentuk dari cinta alam itu apa? Mestinya dia bukan termasuk orang yang merusak alam. Sehingga kami sangat bangga orang Gumelar itu yang pramukanya menjadi juara itu ya Pak. Pramuka Peduli juara 1. Tahun kemarin juara 1. Semoga tahun ini juara 1 lagi. Amin. Oleh karena itu ini juga bentuk kecintaan kita kepada alam dan cinta kita, kasih sayang sesama manusia. Di sana ada rumah glosor, di sana ada alam yang rusak, ditanami dan sebagainya. Ini bentuk cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan. Orang sopan itu di mana-mana menyenangkan, ya kan? Dan kesatria, bagaimana sifat kesatria? Kesatria itu jujur, jelas jujur. Kesatria itu baik hati, iya. Apakah kesatria itu seorang pembunuh? Tidak mungkin. Apakah seorang kesatria itu tukang main umpamanya? Tidak mungkin kan? Kalau tukang main bukan kesatria. Kesatria itu orang yang sifatnya baik, jelas. Nah, kalau kita ikuti dari dasar yang ketiga, alangkah baiknya itu. Jadi mari kita kembali ke seperti itu.
mari kita kendalikan agar kita memiliki sikap yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh kepada siapa? Kepada siapapun. Baik itu kepada aturan negara, itu patuh. Kalau di keluarga, aturan keluarga. Kalau di sebuah kantor, aturan kantor. Patuh kepada atasan. Itu memang bagus. Dan suka bermusyawarah. Jadi memutuskan sesuatu dengan rembugan dengan orang lain itu kan penting. Ini bahkan identik atau hampir mirip dengan sila yang keempat. Kalau tadi cinta alam dan kasih sayang sama manusia, sila kedua, kemanusiaan, ya kan? Ternyata erat hubungannya dengan Pancasila. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Ini sila kelima kalau dalam Pancasila, karena rela menolong orang lain, sila kelima itu. Dan tabah itu berarti tidak, istilahnya tidak cengeng. Tabah itu berarti mampu untuk mengendalikan diri. Ketika memperoleh musibah tetap tabah. Nah ini kan yang kita harapkan itu, tabah. Jadi menjadi seorang yang tabah itu tidak gampang. Saya yakin kalau pramuka yang sering mengalami kegiatan-kegiatan yang mungkin agak merepotkan tetapi bisa dilalui, dia akan menjadi orang yang tabah. Kemudian yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Rajin, terampil, dan gembira. 3 hal yang merupakan kegiatan baik semua. Sudah rajin, terampil, dan gembira. Rajin apa? Yang namanya rajin berarti disiplin apa tidak? Disiplin, rajin ya disiplin. Yang namanya rajin ketika menjadi guru, guru yang rajin disukai oleh kepala sekolahnya? Jelas, oleh dinas pendidikan jelas. Kalau terampil apalagi? Nah, untuk terampil ini kita itu menujunya keterampil di abad 21. Ada 4 keterampilan di abad 21 yang harus dikuasai. Creativity, collaboration ya, creativity, collaboration, terus apa lagi? Komunikasi, satu lagi critical thinking. Ini 4 keterampilan di abad 21 harus dikuasai. Apalagi oleh pembina. Kebetulan pembina di sini semuanya guru. Kalau bukan guru pun, kalau memiliki keterampilan abad 21, saya kira bagus. Sebab kalau pendidik atau kakak pembina yang memiliki kemampuan keterampilan abad 21, otomatis menelorkan anak-anak didik yang memiliki keterampilan abad 21 juga. Jadi ini perlu dan penting ya. Rajin, terampil, dan gembira. Sehingga lagu untuk pramuka di sini senang, di sana senang, itu selalu berkumandang di mana-mana. Karena apa? Mereka itu selalu gembira. Dalam kondisi apapun selalu gembira. Kemudian yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Luar biasa ini 3 hal ini. Sudah hemat, tetapi cermat, dan juga bersahaja. Bersahaja itu tidak boros juga. Tidak bermewah-mewah, itu bersahaja. Tidak bermewah-mewah. Mari kita ikuti itu. Seorang pembina harus hemat, berarti bisa mengelola keuangan kalau secara finansial. Cermat berarti tidak gegabah. Ketika ada mungkin menerima WA grup, mungkin WA itu hoax, pasti kita cermati apakah berita ini benar atau tidak. Begitulah pramuka, harus cermat dan bersahaja. Bersahaja berarti tidak bermewah-mewah, sederhana. Kemudian yang 8, disiplin, berani, dan setia. Ya, disiplin, berani, dan setia. Apalagi apabila Bapak Ibu atau kakak-kakak pembina ini adalah pegawai, otomatis kita harus mengamalkan disiplin pegawai PP 94 tahun 2021. Ini di sana ada tentang disiplin bagaimana. Lah di pramuka, disiplinnya pramuka seperti apa? Monggo. Kalau kita mengikuti itu insya Allah akan bagus. Berani berarti tidak penakut ya. Berani itu berarti tidak penakut. Pramuka itu memang tidak boleh jadi penakut.
kita harus berani, terutama berani membela kebenaran. Ketika ada kesalahan, mungkin yang salah adalah pembina kita, mari kita ingatkan. Apalagi anak didik kita salah, mari kita ingatkan. Dan yang diingatkan tidak boleh marah, karena apa? Kita itu legowo ya, kita itu legowo. Ketika salah harus mau untuk dibetulkan. Dan setia, maksudnya setia apa? Setia kepada negara, setia kepada dasar negara kita, setia kepada NKRI, setia kepada keluarga mungkin juga itu. Nomor 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Mari kita mencoba, mari kita menjadi orang itu harus bisa bertanggung jawab. Semua tugas mari kita laksanakan dengan baik. Kita bertanggung jawab atas tugas yang sudah dibebankan kepada kita. Di sini kakak-kakak pembina sebagai pembina di sekolah pangkalan masing-masing bertanggung jawab untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan kualitas anak didik kita. Selain itu juga dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu berarti amanah ya, dapat dipercaya. Selaku pembina, mari kita amanah. Selaku kepala keluarga, mari kita amanah. Kemudian yang 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Luar biasa. Dengan nomor 10 ini kita berarti tidak berpikiran negatif. Suci dalam pikiran itu berarti pikiran-pikiran kita itu suci. Orang yang pikirannya suci itu tidak banyak prasangka, tidak banyak suhudon. Tetapi kebalikannya, mari kita banyak berhusnuzon. Supaya apa? Kita berprasangka yang baik kepada orang lain. Karena apa? Kita diharapkan supaya memiliki pikiran yang suci. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Semua perkataan kita yang baik-baik saja, semua perbuatan kita yang baik-baik saja. Sungguh luar biasa isi dasar dharma ini. Semoga kakak-kakak pembina ini bisa benar-benar mengamalkannya ya, bisa mengamalkannya sehingga nanti anak didik kita tidak canggung meniru kita selaku kakak pembina. Ini harapan kita. Demikian kakak pembina yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir akan saya tutup dengan sebuah pantun. Hujan menyebar setelah gerimis. Cakep gitu loh. Hujan menyebar setelah gerimis, terbuai ditinggal jauh di huma. Kuaran gumelar tetap eksis sebagai pengamal dasa dharma ya. Demikian, bila banyak kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.